Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igitiana Puspitaningrum, mahasiswa PPG Prajabatan Kimia Gelombang 2, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi filosofi pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, mengaitkan pemahaman dari topik 4 dengan topik 1, 2, dan 3. Topik 1 membahas mengenai perjalanan pendidikan Indonesia, pendidikan sebelum kemerdekaan, yakni pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun ini lahir Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Kemudian tahun 1908 lahir organisasi Budi Utomo. Dan pada tahun 1922 lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas pendidikan nasional. Sementara pendidikan setelah kemerdekaan, sekolah sudah banyak dibuka di berbagai daerah sehingga masyarakat lebih mudah untuk memperoleh pendidikan. Kemudian saat ini pembelajaran abad 21 ini pembelajaran yang sudah mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Kemudian topik 2 ini mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan ini bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kemudian, proses menuntun dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti ini juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dan yang keempat ada sistem AMONG. Sistem AMONG ini merupakan metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran. AMONG artinya memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak anak, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dasarnya. Dalam proses menuntun, pendidik berperan sebagai AMONG.
Meskipun anak-anak diberi kemerdekaan dalam belajar, namun guru tetap menuntun dan memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan mencapai kebahagiaan hidupnya. Pada sistem Among dikenal dengan semboyan pendidikan yang menjadi landasan peran guru. Semboyan pendidikan ini yang pertama ada Ingarso Sungtulodo yang artinya seorang pendidik di depan harus memberikan suri tauladan atau contoh yang baik bagi muridnya. Kemudian yang kedua Ingmatyo Mangunkarso, seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, artinya memberikan dorongan moral atau dorongan semangat sehingga seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang. Kemudian penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada sistem pendidikan saat ini. Yang pertama adalah tidak menyamaratakan keberagaman peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam penerapan kurikulum Merdeka, terdapat asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran guna mengidentifikasi kemampuan peserta didik, gaya belajar, maupun minat peserta didik. Contohnya adalah perbedaan gaya belajar peserta didik. Ada yang memiliki gaya belajar visual, kemudian ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun segala kebutuhan peserta didik selama pembelajaran. Guru membantu peserta didik dalam membangun konsep materi yang mereka pelajari. Guru juga memberikan umpan balik atas usaha peserta didik sebagai bentuk apresiasi yang dapat meningkatkan motivasi mereka. Kemudian yang ketiga, peserta didik ini bukan tabula rasa atau bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Relevansi Merdeka Belajar dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan ini mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Kemudian memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dan guru untuk mengembangkan kompetensi, minat, dan bakatnya. Tidak hanya aspek pengetahuan saja. Peserta didik juga diharapkan banyak menerapkan nilai-nilai karakter bangsa dalam kehidupan. Dan yang terakhir, pengembangan pendidikan karakter melalui Merdeka Belajar. Kemudian topik 3 ini berkaitan dengan identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia identik dengan keberagaman budaya, kepribadian yang ramah, suka bergotong royong, toleransi yang tinggi, dan juga menghormati orang yang lebih tua. Nilai hakiki manusia Indonesia itu ada 3. Yang pertama nilai Kebhinneka Tunggal Ika. Kebhinneka Tunggal Ika ini merupakan sebuah nilai kemanusiaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam hal agama, bahasa, ras, suku, budaya, dan juga yang lainnya. Kemudian nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat hidup oleh masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kemudian yang terakhir itu ada nilai religiusitas. Nilai-nilai religiusitas merupakan salah satu karakter khas masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada kehidupan sehari-hari. Kita menghayati bahwa kehidupan merupakan sebuah perjalanan menuju tujuan yang sebenarnya. Kemudian Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa ini ada di topik 4, bahwa Pancasila sebagai entitas ini merupakan satu kesatuan yang unik dan berdiri sendiri serta memegang kendali yang penting dalam bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai identitas ini adalah adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila.
Penguatan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selalu dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan pendidikan yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai program terus direalisasikan oleh pemerintah agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, seperti penyempurnaan orientasi pendidikan Merdeka Belajar, kurikulum merdeka, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Bentuk-bentuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik Indonesia yang lebih baik ke depannya. Tentunya, peningkatan karakter juga diimbangi dengan penerapan strategi pembelajaran yang mampu mengembangkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Lalu, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai satu buah kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian, penerapan profil pelajar Pancasila pada proses pembelajaran di tempat saya PPL, yaitu SMA Negeri 14 Semarang, di mana di sini dilakukan suatu kegiatan diskusi, kemudian ada juga praktikum dalam pembelajaran mengenai materi asam basa dan juga hidrolisis garam. Dengan adanya penerapan profil pelajar Pancasila ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan diskusi kelompok, kemudian juga menerapkan sikap gotong royong melalui kegiatan praktikum, dan menanamkan jiwa nasionalisme peserta didik dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran. Perwujudan profil pelajar Pancasila yang lainnya adalah melalui budaya sekolah. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di SMA Negeri 14 Semarang. Yang pertama adalah kegiatan berseri dan juga gemes. Berseri ini merupakan singkatan dari bersih, sehat, dan religius yang dilaksanakan setiap hari Jumat, sedangkan gemes ini merupakan gerakan menyanyi, kemudian juga memilih dan mengolah sampah atau membersihkan kelas. Seperti itu. Nah, di sini ini mewujudkan profil pelajar Pancasila pada aspek gotong royong. Kemudian ada penyambutan siswa. Ini dilakukan oleh guru setiap hari dengan menyambut siswa di depan sekolah atau di depan kelas dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang ketiga adalah memakai pakaian adat. Guru memakai pakaian adat setiap hari Kamis. Kemudian perwujudan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi sekolah. Yang pertama ada organisasi Rohis, ini merupakan penanaman nilai profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ekstrakurikuler KIR ini penanaman nilai profil pelajar Pancasila, bernalar kritis dan juga kreatif. Dan yang terakhir ekstrakurikuler Pramuka ini merupakan penanaman nilai profil pelajar Pancasila gotong royong. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi adalah dengan memahami fungsi filsafat Pancasila, diharapkan dapat menumbuhkan semangat dalam mengembangkan ilmu pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Pengembangan yang konsisten mampu membangun cita dan karsa nasional dalam hal pembinaan karakter dan kepribadian subjek, sehingga melahirkan manusia yang khas Indonesia
seutuhnya. Jadi, nilai-nilai Pancasila diterapkan melalui sistem pendidikan terlebih dahulu, kemudian output-nya akan menjadi sebuah sistem kehidupan nasional secara keseluruhan. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.